Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Oke, saya di sini Anti Widya Sutik dari Prodi Kesmas UM Pontianak di mata kuliah SIK. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang monitoring dan evaluasi sistem informasi kesehatan. Di sesi kali ini mungkin akan membahas tentang bagaimana setelah kita mengetahui tentang bagaimana sistem itu dijalankan, sistem informasi itu melalui tahapan-tahapan baik mulai dari bagaimana kita memperoleh melalui surveillance, kemudian dengan aplikasi-aplikasi sistem informasi geografis, dan lain sebagainya, termasuk bagaimana kita bisa mendapatkan database dan manajemen sistemnya, sehingga di akhir setelah kita mengaplikasikan semuanya, kita pun harus tahu bahwa sistem informasi kesehatan tetap harus ada proses atau tahapan tentang monitoring dan evaluasinya. Baik, sebelumnya kita flashback lagi tentang batasan SIK, bahwa SIK ini merupakan subsistem ya dari Sistem Kesehatan Nasional SKN yang kita tentunya sudah memahami bahwa dalam Sistem Kesehatan Nasional ada konsep tentang adanya input, proses, dan output. Ya, di dalamnya ada subsistem yang diantaranya adalah sistem informasi. Sistem informasi ini tidak berjudul sistem informasi, tapi masuk ke dalam method and machine dan beberapa yang ada di dalam inputnya. Baik juga pada saat proses ini akan masuk ke dalam manajemen kesehatan. Baik, jadi kalau misalkan di sini kita melihat lagi batasan SIK. SIK ini merupakan subsistem dalam SKM yang mempunyai fungsi untuk memberikan informasi dalam menunjang pengambilan keputusan, baik di tingkat administrasi kesehatan sendiri, di pusat, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai pelaksana seperti rumah sakit ataupun puskesmas. Menurut WHO sendiri, ini merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan pengumpulan data, pengolahan, pelaporan, penggunaan informasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi Yankes melalui manajemen yang lebih baik pada semua jenjang kesehatan. Berdasarkan berbagai pengertian atau definisi tersebut, maka perlu adanya pengembangan SIK ini yang terintegrasi dengan tingkat layanan kesehatan dalam bentuk sistem informasi kesehatan nasional atau SIKNAS ataupun SIKDA, sistem informasi kesehatan daerah. Jadi harus bisa dimanfaatkan dan diaplikasikan secara maksimal di tingkat nasional, bahkan di tingkat daerah sekalipun. Nah, sedangkan monitoring dan evaluasi sistem informasi itu sendiri adalah sebuah usaha untuk memastikan jalannya sebuah aktivitas itu sesuai target yang disampaikan. Jadi monitoring itu kita memang betul-betul memantau hasilnya apakah sesuai dengan target yang diinginkan atau masih belum. Monitoring adalah serangkaian data yang akan dievaluasi. Sementara evaluasi itu sendiri adalah proses di mana hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jadi evaluasi dilakukan oleh pihak internal ataupun eksternal secara teratur. Makanya perlu adanya rapat-rapat evaluasi itu kadang memang itu yang akan bisa menjawab kira-kira apakah target-target dari semua pekerjaan termasuk sistem yang sudah dijalankan sudah sesuai dengan target yang diharapkan. Tujuan manfaat. Tujuannya MONEF ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, pelaporan, hasil program dalam rangka mengetahui kelemahan dan kekuatan program yang dilaksanakan. Sama halnya ketika kita contohkan pada saat ini COVID-19 ya, pasti akan selalu ada monitoring dan evaluasi. Seperti halnya juga yang sudah dilakukan tentang di beberapa daerah dijalankannya PSBB ya, physical social distancing juga, pembatasan sosial nih ya,
skala besar, ya kan. Ini pasti akan ada suatu monitoring. Ini merupakan sistem, ya. Ini merupakan sistem. Jadi termasuk juga pendataan bagaimana tracer atau yang nge-trace, ya, tracking ibaratnya itu. Kita melacak ada bagian-bagian nakes yang melacak penderita-penderita ataupun orang-orang yang dalam pemantauan itu. Dan bagaimana sistem yang sudah dijalankan itu pun pasti akan ini dilakukan satu monitoring ataupun evaluasi. Apakah memang PSBB itu cukup efektif untuk menekan angka kasus positif COVID-19 ataukah tidak sama sekali, atau mungkin belum terlihat. Nah, ini akan ada satu kegiatan monet. Kemudian manfaatnya mendapatkan acuan untuk meningkatkan keterampilan ataupun program yang lebih baik pastinya. Jadi kegiatan yang sebelumnya itu akan menjadi acuan kita. Apakah sebelumnya kita bisa monitoring atau evaluasi kegiatan-kegiatan dilakukan oleh masyarakat, termasuk diantaranya PHBS, cuci tangan, pakai sabun, ini pun harusnya bisa juga di-monet. Nah, pendekatan monitoring dan evaluasi SIK sendiri itu terdiri atas yang pertama adalah pendekatan survei, terdiri dari deskriptif, eksplanatif, eksploratif, dan prediktif. Deskriptif ini menggambarkan kondisi suatu objek atau subjek. Eksplanatif menjelaskan kemungkinan alasan-alasannya, seperti mengapa suatu hal dapat terjadi, mengapa terjadi perubahan, alasan-alasan yang melatar belakangi suatu program. Ini ada di dalam pendekatan survei. Melalui survei itu akan bisa menjelaskan ini semua. Eksploratif menilai performa suatu sistem tanpa memfokuskan pada pencapaian tujuan. Jadi explore terus, menggali terus, dan seterusnya seperti itu. Di COVID-19 ini pun juga pendekatan survei itu bisa dilaksanakan ke semua pendekatan ini, tergantung dari kebutuhan masing-masing pelaksananya. Prediktif digunakan untuk memprediksi proses dan dampak program dengan data yang ada pada waktu yang akan datang. Jadi prediksi-prediksi ini pun sudah juga mulai dibuat, ya. Contohnya juga pada saat ini COVID-19. Di beberapa wilayah di belahan dunia ini, bahkan di negara kita pun, para ahli juga sudah mulai memprediksikan bagaimana puncak dari penyebaran virus corona ini dan bagaimana dengan kondisi situasi pelaksanaan PSBB ataupun kelonggaran aturan dan lain sebagainya, bahkan bagaimana masyarakat itu bermobilisasi, ya, itu bisa dihitung, bisa diprediksi, ya, dan itu melalui pendekatan survei. Ini akan membantu sekali dalam monitoring dan evaluasi. Apakah sistem sudah bekerja dengan baik atau malah belum sama sekali. Kemudian pendekatan expose factor, yaitu suatu pendekatan yang kedua, ya, suatu pendekatan monitoring evaluasi yang digunakan untuk mencari dampak pada suatu program yang dilakukan pada masa lampau berdasarkan waktu, tujuan, kondisi yang ada. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi contoh COVID-19 ini pun, ini juga bisa kita lihat kan ini Corona ini kan berkeluarga dengan MERS dan SARS, jadi itu juga menjadi pendekatan expose factor di sini untuk kita bisa monet bagaimana melihat dari dampak-dampak yang sudah pernah terjadi dengan karakteristik yang kurang lebih sama. Nah, ini adalah prinsip-prinsip monet ekonomi, ya. Nomor 1, ini pastinya berorientasi pada tujuan, apakah sudah sesuai dengan tujuan dan targetnya. Kemudian mengacu pada kriteria keberhasilan, pasti harus dibuat kriteria ini, karena kalau tidak kita nggak akan bisa mengakses, kita akan bisa menilai, mengukur seberapa keberhasilan ini sudah dicapai. Ya, harus ada indikator-indikator penilaiannya.
Yang ketiga, mengacu pada asas manfaat. Ya, manfaatnya seperti apa dari yang sudah dijalankan, apakah sudah mencapai asas manfaat tersebut? Jika belum, nah bagaimana sebaiknya? Nah, ini prinsip-prinsip MONEF ini dilaksanakan. Kemudian dilakukan secara objektif, tidak boleh subjektif karena suka, like and dislike, ataupun ya ada hal-hal kepentingan tertentu. Ini adalah model-model MONEF sistem informasi. Yang pertama, goal oriented evaluation, goal free evaluation, discrepancy evaluation model, kemudian continuance evaluation model, ya ada antecedent phase, kemudian transaction phase, outcome phase, responsiveness, responsive evaluation program, CIPP evaluation model, konteks input, project, product. Nah, ini berbagai macam model sistem informasi yang bisa kita lakukan. Ada lagi di sini formative summative evaluation model. Ini yang biasa digunakan ya, evaluation. Formative ini pada saat berjalan, summative ini setelah berjalan. Ini yang biasa kita CSE UCLA, ya, Center for Study of Evaluation, University of California at Los Angeles. Model evaluasi ini hampir sama dengan model CIPP, namun pada tahapannya lebih menekankan pada need assessment, perencanaan pengembangan, pelaksanaan hasil, dan dampaknya. Nah, untuk bisa mengupas masing-masing model ini, silakan Anda baca dan explore beberapa referensi yang mungkin tidak ada di dalam classroom ini, tapi itu akan bisa membantu teman-teman untuk memberikan pengayaan dari model-model MONEF ini. Nantinya ini pun juga Anda bisa buat sebagai bahan penelitian untuk skripsi misalnya ya. Dengan model-model ini Anda bisa mengukur satu sistem yang ada di pelayanan kesehatan misalnya. Oke. Next, ini adalah salah satu tampilan YouTube yang nanti Anda bisa juga klik ya di sini untuk evaluasi SIP itu seperti apa. Baik, saya rasa cukup sekian. Singkat saja untuk pertanyaan, tolong disajikan atau disampaikan. Feel free to ask ya. Dimasukkan dalam kolom komentar. Saya cukup untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.